Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan virtual machine dan kegunaannya. Jadi bagi kalian yang ingin menjalankan sistem operasi selain yang ada pada komputer kalian, kalian tidak perlu melakukan instan ulang. Cukup menggunakan virtual machine, maka kalian akan dapat menggunakan operating system tersebut. Pada video kali ini kita akan menjalankan Windows 7 menggunakan VirtualBox, yaitu salah satu virtual machine yang bisa kita akses atau kita download melalui virtualbox.org. Oke, langkah yang pertama, kita langsung menuju dari situs virtualbox.org. Di sini kita akan melihat beberapa deskripsi dan juga link untuk kita bisa mendownload VirtualBox yang versi saat ini adalah 6.1. Oke, langsung saja kita pilih klik download VirtualBox 6.1. Di situ kita akan diarahkan menuju sebuah pilihan VirtualBox 6.1.34 platform package, di mana kalian bisa menginstalnya sesuai dengan operating system yang kalian gunakan saat ini. Saya sendiri menggunakan Windows 11, jadi saya akan menggunakan Windows Host. Saya akan memilih Windows Host untuk aplikasi dari VirtualBox. Oke, kita save dan kita akan download, tetapi karena saya sudah download, jadi akan kita lewati step berikut. Langsung kita menuju aplikasi yang sudah kita download tadi, VirtualBox 6.1. Kita akan install seperti lainnya menginstal aplikasi pada umumnya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal instalasi pada VirtualBox. Ikuti saja step by step instalasinya. Oke, akan lanjut kita install. Klik next saja pada sesi kali ini. Oke, di sini karena saya sudah menginstalnya pada komputer saya, jadi saya tidak perlu install ulang lagi. Tapi bagi kalian yang belum menginstalnya, kalian ikuti step by stepnya hingga akhir. Kita buka aplikasi VirtualBox, maka tampilan awal hanya akan terdiri dari tools. Yang kalian lihat saat ini, NAS UVM, itu tidak ada karena saya sudah menggunakan VirtualBox untuk menjalankan aplikasi Open Media Vault. Oke, tampilan awal VirtualBox adalah tools, kemudian kita tambahkan, kita klik new, kemudian kita akan isi nama dari operating system yang kita gunakan. Saya menggunakan Windows 7. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih memory size. Saya biasa menggunakan memory size secara default, atau kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kapasitas pada perangkat kalian. Oke, kita bisa klik next. Di sini kalian akan diarahkan untuk memilih hard disk. Ada 3 pilihan. Yang pertama, do not add a virtual hard disk. Jadi kalian tidak akan membuat sebuah virtual hard disk. Kalian hanya akan menjalankannya saja. Pilihan yang kedua adalah create virtual hard disk now. Jadi kalian akan membuat atau meng-create baru virtual hard disk yang nantinya bisa kalian simpan atau kalian gunakan untuk menjalankan pada aplikasi virtual machine yang lain. Yang ketiga, use existing virtual hard disk file. Jadi di sini ketika kalian sudah pernah membuat sebuah virtual machine untuk operating tertentu, maka kalian bisa memanggil ulang program tersebut melalui pilihan use existing virtual hard disk file.
Kita tinggal cari, seperti halnya contoh saya sudah pernah membuat Kali Linux 2017.2. Jadi kalau kita pilih tersebut, maka kita akan menjalankan dari virtual hard disk milik Kali Linux. Tapi karena saya ingin menginstal baru Windows 7, maka saya pilih create virtual hard disk now. Oke, akan kita create. Pada menu berikutnya kita akan diarahkan ke hard disk file tipe. Saya menggunakan pilihan yang pertama, yaitu virtual disk image. Untuk pilihan yang lainnya nanti akan kita jelaskan pada sesi video berikutnya. Oke, kita langsung saja klik next. Di tahap berikutnya kita akan diarahkan menuju storage on physical hard disk. Di sini ada dua pilihan, dynamic allocated dan fixed size. Saya biasa menggunakan dynamic allocated karena ketika nanti ada perubahan dari kapasitas virtual machine yang kita jalankan, dia akan secara otomatis akan menyesuaikan. Tetapi kalau kita memilih fixed size, itu artinya kita sudah menetapkan batasan berapa besaran hard disk virtual yang kita gunakan. Jadi saya menyarankan pilih dynamic aja. Kita klik next. Kemudian untuk file location and size-nya, kalian dapat menyesuaikan sesuai dengan kapasitas dari memori yang kalian punya. Saya sendiri menggunakan settingan default. Kemudian setelah kita create, maka akan tampil pada halaman muka VirtualBox yaitu Windows 7. Langkah yang awal biasa kita lakukan adalah masuk kepada menu setting, kita pilih network. Network kita jadikan bread adapter. Di situ fungsinya agar kita bisa melakukan aktivitas menjelajah internet atau menggunakan internet yang terhubung dengan perangkat kita secara otomatis akan terhubung pula dengan virtual machine. Dari sini kita bisa lanjut ke proses tahap instalasi. Untuk menu-menu pada pilihan setting akan kita bahas pada video berikutnya. Atau kalian juga bisa pelajari sendiri fungsi dari masing-masing settingan yang ada pada menu pada VirtualBox. Oke, pada tahap ini kita sudah selesai. Kita pilih start untuk menjalankan program Windows tersebut. Kemudian kita akan diminta untuk memilih startup disk yang kita punya, yaitu startup disk atau file yang berformat ISO milik Windows 7. Kita akan cari dari menu download. Oke, kita akan pilih file yang berekstensi ISO milik Windows 7 yang udah kita download tadi. Dari tahap ini kita sudah akan memulai proses instalasi Windows 7. Kita sudah masuk pada menu install Windows. Ada pilihan bahasa dan juga waktu serta pilihan keyboard atau input method. Saya biasa menggunakannya sih secara default. Kita next karena nanti bisa kita rubah. Oke, lanjut kita melakukan instalasi.
Nah, pada saat proses instalasi inilah yang kalian tunggu-tunggu, akan memakan waktu kurang lebih hampir 30 menit, tetapi itu juga tergantung dari spek perangkat kalian. Bisa jadi hal tersebut kurang dari 30 menit atau bahkan mungkin hanya 10 menit saja. Nah, pada pilihan ini ada dua pilihan proses instalasi, yaitu upgrade dan custom advance. Pada pilihan upgrade itu artinya kalian akan mengupgrade apa yang sudah ada dari operating system Windows 7. Jadi ketika ada file-file yang lama itu maka tidak akan terhapus. Tetapi karena kita menjalankan di virtual hard disk, kita memilih yang custom advance. Kemudian akan kita pilih hard disk virtual yang sudah kita gunakan. Kita akan lanjut pada proses instalasi Windows. Di video kali ini saya percepat menjadi 10 kali untuk proses instalasinya karena memakan waktu pada perangkat saya kurang lebih 20 menit. Jadi bagi teman-teman yang mau menginstal operating system Windows 8, Windows 10, Windows 11, ataupun operating system yang lainnya seperti Linux, macOS, itu kalian bisa mencobanya terlebih dahulu melalui virtual machine tanpa harus menghapus atau menginstal secara langsung pada perangkat komputer kalian masing-masing. Karena hal tersebut selain memakan waktu juga akan menyulitkan kalian ketika ada error ataupun terjadi gagal instalasi. Di sini Windows sudah melakukan restart untuk memasuki tahapan atau proses finishing instalasi. Oke, sebentar lagi Windows kita sudah siap untuk digunakan. Kita tunggu. Komputer akan melakukan restart ulang. Ya, paling tidak kita sedikit bernostalgia dengan tampilan Windows 7. Yang mana Windows 7 awal pertama kali rilis pada tahun 2009. Sambil menunggu proses instalasi ini selesai, bagi kalian yang ingin bertanya terkait virtual machine atau hal-hal yang lain seputar IT, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar pertanyaan kalian, maka akan saya jawab menggunakan video pada video berikutnya. Di sini kita sudah memasuki setup Windows. Kita akan diminta untuk memasukkan tipe dari username. Saya menggunakan nama saya sendiri sebagai user dari Windows 7.
Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password. Oke, pada pilihan product key kita lewati saja karena kita hanya menjalankan instalasi contoh saja. Tapi bagi kalian yang memiliki product key bisa kalian masukkan untuk aktivasi Windows-nya. Kita pilih use recommended setting. Dan untuk tampilan jam atau time zone kita lewati saja, nanti akan kita setting pada saat sudah memasuki Windows 7. Oke, untuk komputer current location saya menggunakan home network karena saat ini saya terhubung dengan jaringan yang ada di rumah. Kita tunggu proses connecting network yang merupakan bagian akhir dari instalasi Windows atau setup Windows. Dan inilah yang ditunggu-tunggu adalah tampilan Windows 7 Ultimate yang dijalankan melalui virtual machine. Jadi bagi kalian yang ingin menjalankan operating system yang lainnya, tidak perlu menginstalnya secara langsung pada perangkat komputer. Kalian hanya perlu install aplikasi virtual machine, baik itu VirtualBox ataupun VMware. Di sini kalian bisa memperbesar tampilan layarnya sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian bisa menggunakan minimize untuk menjalankan dua operasi berbeda antara Windows 7 dan Windows 11 yang saat ini saya pakai. Nah, kita bisa menjalankan dua operating system berbeda. Pada virtual machine kita menjalankan operating system Windows 7 dan virtual machine itu sendiri berjalan pada operating system Windows 11. Kalian bisa atur tata letak sesuka kalian, ataupun kalian bisa memperbesar secara full screen tampilan dari Windows 7 yang kalian jalankan melalui virtual machine. Oke, kita perbesar saja. Di sini saya akan coba rubah screen resolution-nya untuk menyesuaikan dengan layar pada perangkat komputer saya. Kemudian akan kita coba pada menu personalisasi, kita akan rubah tampilan tema dari Windows 7. Oke, sekarang kita bisa menggunakan Windows 7 sesuai dengan keinginan kita. Program-program yang ada pada Windows 7 sudah selesai melakukan instalasi dan kita bisa menggunakan Windows 7 layaknya komputer asli. Karena saya rasa tampilannya terlalu kecil, saya akan coba menurunkan sedikit resolusi dari tampilan Windows 7. Kita akan masuk pada menu screen resolution, kita akan turunkan. Oke, kita keep change. Oke, sedikit lebih besar dan ini sudah saya rasa nyaman untuk digunakan.
Oke teman-teman, kalian bisa explore sendiri bagaimana penggunaan Windows 7, atau mungkin kalian ingin menginstal Windows 11 ataupun menginstal Linux. Untuk proses kita dapat belajar mengenal operating system yang lain tanpa harus memiliki dua perangkat komputer. Cukup menggunakan satu perangkat komputer, kalian bisa menginstal atau menjalankan operating system yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya atau ada pertanyaan seputar sharing IT, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Pada video berikutnya saya akan membahas instalasi atau menjalankan virtual machine menggunakan VMware serta menjalankan operating system Kali Linux pada virtual machine. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.